Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Bagaimana perasaanmu saat ini? Ustazah selalu mendoakan teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, senang, dan gembira. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini teman-teman berjumpa kembali bersama Ustazah Fira di pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai, kita akan doa sebelum belajar. Sudah siap? Ustazah izin pimpin dari sini ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman. Amin. Semoga Allah mudahkan kegiatan belajar kita hari ini. Amin. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan terkait aturan pembelajaran matematika hari ini. Yang pertama, pastikan fokus. 2, pastikan mengerjakan proyek. 3, pastikan tuntas. Dan yang keempat, pastikan melapor. Selanjutnya, kita akan membaca basmalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke tema 5. Subtema 2 mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit dan berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan mengenai subtema kita hari ini, mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Makhluk hidup bergantung satu sama lain yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya kerbau dengan burung jalak. Teman-teman boleh lihat di gambar yang pertama. Kerbau mendapatkan keuntungan dengan habis kutunya dimakan oleh burung jalak ini. Nah, burung jalak akan mendapatkan makanan dari kutu kerbau ini. Selanjutnya, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup satu mendapatkan keuntungan dan yang lainnya mengalami kerugian. Misalnya lalat dengan buah. Nah, boleh dilihat gambar yang nomor 2. Hal ini karena adanya lalat di buah bisa membuat buah-buahan menjadi cepat busuk. Bagi lalat, ini menguntungkan karena mereka bisa bertelur dan berkembang biak di dalam buah. Lalu yang ketiga, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak yang lain. Misalnya, anggrek dengan pohon mangga. Boleh dilihat gambar nomor 3. Anggrek dapat hidup dengan menempel pada batang pohon mangga, dan pohon mangga yang ditempelinya tidak dirugikan karena anggrek dapat membuat makanan sendiri sehingga tidak mengisap makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya. Oke. Selanjutnya
ada sebuah lagu subtema kita hari ini menggunakan nada Cowboy Junior yang judulnya Ea. Insya Allah teman-teman sudah pernah mendengar ya lagu ini, kita akan nyanyikan bersama-sama. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Hei kawan, marilah kita belajar tentang simbiosis. Simbiosis diartikan hubungan antara dua jenis makhluk hidup. Ada 3 jenis hubungan yang dipelajari dalam tatanan ekosistem kita. Mutualisme, saling menguntungkan dua belah pihak. Parasitisme dapat merugikan salah satu pihak. Dan komensalisme, hanya satu pihak yang untung, namun pihak lain pun tidak merasa rugi. Oke, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu subtema kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kita ke pembelajaran matematika. Hari ini materinya mengenai menghitung dan membuat gambar sesuai skala. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak mampu memahami skala melalui denah secara benar. Yang kedua, anak mampu menghitung luas sebenarnya dari suatu daerah atau pulau pada peta yang skalanya berbeda-beda secara tepat. Anak mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah dengan percaya diri. Yang keempat, anak mampu memahami teknik membuat gambar sesuai dengan skala yang ada secara tepat. Lalu yang terakhir, anak mampu menggambar peta dari suatu daerah atau pulau tertentu dengan skala yang ditentukan secara benar. Selanjutnya, ingatkah kamu pengertian dari skala? Coba diingat kembali, insya Allah sudah Ustaz sampaikan di pertemuan sebelumnya. Oke, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau JP dengan jarak sebenarnya atau JS. Penulisan skala yaitu 1 berbanding 100 atau 1/100. Skala dapat digunakan untuk menggambar benda dengan ukuran besar lalu mengubahnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Sebuah gambar yang dilengkapi dengan skala akan dapat menentukan ukuran sebenarnya. Skala suatu gambar menentukan besar atau kecilnya gambar. Selanjutnya, di sini ada rumus untuk menentukan skala, jarak sebenarnya, dan jarak pada peta. Insya Allah juga sudah Ustazah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Untuk jarak sebenarnya, JS sama dengan JP dibagi skala. Untuk JS ini satuannya harus meter atau kilometer. Lalu skala sama dengan JP dibagi JS. Skala ini satuannya harus sentimeter. Lalu yang terakhir JP sama dengan skala dikali JS atau jarak sebenarnya. Dan untuk JP ini satuannya juga harus sentimeter. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal ini teman-teman harus memahami terkait satuan panjang dari mulai kilometer sampai milimeter. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar seperti berikut. Diketahui skala 1 berbanding 400. Tentukan panjang dan lebar taman sebenarnya, serta hitunglah luas taman tersebut. Penyelesaian skalanya sudah diketahui sama dengan 1 berbanding 400 sama dengan 1/400. Lalu panjang taman pada gambar, di sana sudah ada gambarnya yaitu 5 cm. Nah,
Kemudian untuk menentukan panjang taman sebenarnya, teman-teman bisa menggunakan rumus berikut, sama dengan panjang denah atau panjang gambar dibagi skala. Tadi panjang pada gambarnya yaitu 5 dibagi 1/400. Kemudian kita hitung dengan mengubah operasi hitungnya menjadi perkalian, lalu mengubah posisi pecahannya menjadi yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Itu sesuai dengan cara menyelesaikan soal pembagian pada pecahan. Jadi sama dengan 5 dikali 400 sama dengan 2000. Ini satuannya masih cm ya teman-teman ya, jadi kita bisa ubah menjadi meter. Jadi hasilnya 20 meter. Jadi panjang taman sebenarnya yaitu 2000 cm atau 20 meter. Lalu lebar taman pada gambar sudah diketahui yaitu 4 cm. Kemudian lebar taman sebenarnya sama dengan lebar denah atau lebar pada gambar dibagi skala, sama dengan 4 dibagi 1/400, sama dengan 4 dikali 400 sama dengan 1600. Ini karena masih satuannya cm, jadi kita ubah menjadi meter. Jadi lebar taman sebenarnya 1600 cm atau 16 meter. Kemudian kita hitung luasnya, karena taman ini berbentuk persegi panjang. Untuk luas persegi panjang ini rumusnya panjang dikali lebar, atau bisa kita singkat P dikali L. Tadi panjangnya sudah dihitung mendapatkan 20 meter dikali 16 meter. Kemudian kita hitung sama dengan 320 meter persegi. Jadi luas taman tersebut adalah 320 meter persegi. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar pada denah dengan ukuran seperti gambar di samping. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kanan. Berapa luas taman sebenarnya? Penyelesaian diketahui panjang pada denah itu ada 8 cm, kemudian lebar pada denah ada 6 cm, dan skalanya 1/200. Jika ditanyakannya di sana pertanyaannya hanya berapa luas taman, karena kan tadi luas persegi panjang kan dibutuhkan panjang dan lebar. Jadi kita juga harus menghitung panjang sebenarnya berapa, lebar sebenarnya berapa, dan luas sebenarnya berapa. Dan pastinya satuannya harus meter. Kita jawab, panjang taman sebenarnya sama dengan panjang pada denah dibagi skala, sama dengan 8 dibagi 1/200, sama dengan 8 dikali 200, sama dengan 1600 cm, sama dengan 16 meter. Lalu yang selanjutnya, lebar taman sebenarnya sama dengan lebar pada denah atau pada gambar dibagi skala, sama dengan 6 dibagi 1/200, sama dengan 6 dikali 200, sama dengan 1200 cm, sama dengan 12 meter. Ketika sudah didapatkan panjang dan lebarnya, baru kita bisa hitung untuk luas taman sebenarnya yang berbentuk persegi panjang dengan rumus panjang dikali lebar. Tadi panjangnya 16 meter dikali 12 meter, yaitu lebarnya. Kemudian dihitung sama dengan 192 meter persegi. Jadi luas taman sebenarnya adalah 192 meter persegi. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 100 meter dan lebar 60 meter. Gambarlah lapangan tersebut dengan skala 1/2000. Penyelesaian, tadi diketahui panjang lapangan sebenarnya ada 100 meter, lebar lapangan sebenarnya ada 60 meter. Lalu skalanya sama dengan 1/2000, atau bisa kita tulis dengan pecahan sama dengan 1/2000.
Ukuran pada gambar dapat dicari dengan cara berikut. Yang pertama, panjang pada gambar sama dengan panjang sebenarnya dikali skala. Sama dengan 100 meter dikali 1/2000. Sama dengan, tadi meternya kita ubah dulu menjadi sentimeter, sama dengan 10.000 cm dikali 1/2000. Kemudian 10.000 dibagi 2.000, hasilnya 5 cm. Lalu yang kedua, lebar pada gambar, sama dengan lebar sebenarnya dikali skala. Sama dengan 60 meter dikali 1/2000. Sama dengan 60 meternya kita ubah dulu menjadi centimeter, sama dengan 6.000 cm dikali 1/2000. Sama dengan 6.000 dibagi 2.000 sama dengan 3 cm. Nah, tadi sudah didapatkan ya, panjang pada gambarnya itu 5 cm, lalu lebarnya 3 cm. Kemudian teman-teman buat panjangnya 5 cm menggunakan penggaris, lalu lebarnya juga 3 cm. Begitu. Kemudian digambar seperti gambar yang ada di sini. Tentunya dengan skala 1 berbanding 2000. Kita lanjutkan. Contoh soal yang keempat ya. Pak Rudi memiliki denah rumah. Lebar rumah Pak Rudi pada denah 10 cm dengan skala denah 1 berbanding 20. Berapa meter lebar rumah Pak Rudi sebenarnya? Diketahui lebar pada denah tadi didapatkan 10 cm. Lalu skalanya 1 berbanding 20. Ditanyakan lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya pastinya satuannya harus meter. Jawabannya, lebar sebenarnya sama dengan lebar pada denah dibagi skala. Sama dengan 10 dibagi 1/20. Nah, kemudian kita hitung, sama dengan 10 dikali 20 sama dengan 200 cm. Karena untuk lebar sebenarnya ini satuannya harus meter, jadi kita harus ubah menjadi meter, sama dengan 2 meter. Jadi lebar rumah Pak Rudi sebenarnya adalah 2 meter. Selanjutnya, ini adalah proyek matematika hari ini. Jumlah soalnya ada 4 soal. Dan khusus untuk nomor 3, pastikan teman-teman gambar panjang dan lebar pada gambarnya. Pastikan gunakan penggaris agar terlihat rapi dan sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Pastikan teliti dalam menghitung dan percaya diri dalam mengerjakan proyek. Kemudian foto dan kirimkanlah hasil proyekmu melalui Classroom. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini bermanfaat. Jika teman-teman butuh mengulang kembali video pembelajaran, silahkan diulangi, kemudian dipahami kembali. Baik, kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Selamat mengerjakan proyek matematika teman-teman di rumah. Tetap semangat. Semoga Allah mudahkan pekerjaan teman-teman. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan. Ustazah tutup dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.